Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Bisnis Center Bekasi 3, saya Yolanda Mayanti yang akan kembali mengajak berbincang rekan-rekan HNI, leader-leader yang super keren ya. Dan kali ini saya sudah bersama tamu saya yang kalau ngomong susah direm. Kalau ibarat ini ya, sepeda pixie kudu diinjek. Ada Ibu Haja Ita Sintawati SE. Assalamualaikum Bunda Ita. Waalaikumsalam Mbak Yola cantik. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. HNI sukses. Yes. Udah kebayang ya. Semangatnya luar biasa. Milenial. Oh gitu, baik. Orang asli mana sih Bunda Ita? Aslinya mana ya? Bapak Jawa, Mama Sunda, tapi udah terlahir di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Salaman. Sama ya. Oh gitu. Jadi kalau ditanya pulang kampung nggak punya tuh. Alhamdulillah, Jakarta kampung kita ya. Orang Jawa Sunda tapi nggak punya kampung ya. Bener. Nggak pernah diajak pulang kampung ya. Ini sudah berapa lama gabung di HNI? Kalau gabung di HNI, gabungnya itu bulan November tahun 2017. Tapi gabung, belum mau menjalankan. Karena di Desember pun aku tidak tupo. Oh, berarti nomor ID-nya deket-deket aku. Aku tidak tupo. Kenapa? Aku penasaran kenapa sih disuruh tupo? Kenapa kalau aku nggak tupo? Oh, ternyata bonusnya 0. Oh. Nggak, pada dasarnya bulan Desember itu aku masih punya planning setiap Desember adalah jalan-jalan sama anak. Ya. Karena kan anak di pondok pesantren semua, jadi ketemunya itu cuma setahun 3 kali. Quality time ya. Masa sih Desember itu udah direncanakan jauh-jauh hari, terusnya ternyata gara-gara aku gabung di HNI, aku harus fokus ngapa-ngapain gitu. Aku bener bilang, aku gabung aja ya, tapi aku nggak mau jalanin karena Desember itu memang sudah saya tutup buat kegiatan apapun, hanya untuk keluarga, karena kan anak liburannya bisa 2 minggu sampai 1 bulan dari pondok gitu. Ya udah gitu loh, aku cuma ketemu orang ya memberin aja, tapi tidak menawarkan produk. Dulu pertama kali menawarkan gabung di HNI siapa? Dulu saya ditawarkan oleh bukan teman Facebook, jadi itu teman di sekolah anak tapi beda level ya, maksudnya anak saya kelas berapa, anak beliau kelas berapa. Nah, nawarinnya via Facebook inbox karena tidak berteman. Gitu. Jadi via Facebook inbox dia menawarkan ya saya tuh kan jarang baca-baca kayak gitu ya. Kayaknya nawarin produk-produk, salah satunya adalah pasta gigi herbal yang bisa menyembuhkan sariawan. Nah, suamiku itu abadi banget sariawannya. Sariawan itu 2 bulan sekali gitu loh. Sampai dokter juga udah nyerah deh gitu ya, gimana caranya, minum apa aja, udah nggak usah ke dokter deh Pak, katanya gitu kan. Akhirnya nih kalau ada pasta gigi yang bisa nyembuhin sariawan, coba deh kita pasta gigi. Tapi sambil beli, tapi sambil dilihat kok produknya kayaknya enak-enak nih gitu. Maksudnya produk harian, terjangkau gitu ya. Andai kata ada yang mahal-mahal, ya jangan mikirin yang mahalnya, yang terjangkaunya aja gitu. Ada nih yang terjangkaunya. Terus ternyata dijelasin lagi bisa untuk bisnis gitu. Nah, kebetulan saya tuh ada planning banget, pengen banget suami saya resign dari pekerjaan gitu. Itu udah saya ajak berpuluh tahun deh. Berpuluh kali udah berapa tahun waktu saya jalan bisnis pakaian. Saya juga sudah minta suami saya untuk resign gitu loh, karena sudah melihat di pakaian pun alhamdulillah ya, Masya Allah, Allah beri kemudahan dari bisnis pakaian yang dari tadinya saya bukan siapa-siapa pun, tidak punya apa-apa, 2 tahun saya bisa pergi haji plus dari bisnis pakaian gitu kan. Nah, berjalannya waktu aku ayo dong ya bantuin, tapi beliau belum siap lah untuk menjadi pedagang gitu. Pedagang ya, tak pedagang yang bisnis juga sih gitu. Akhirnya saya bilang, ini ada bisnisan nih ya,
halal, karena beliau udah kepengen tentang halal-halal gitulah ya, udah banyak dengerin ceramah-ceramah, apalagi yang katanya pekerjaan beliau itu di dunia riba. Oh, perbankan. Udah resah, gelisah gitu ya. Menunggu di sini nggak? Enggak ya? Di sini. Pengen sebut merek resign gitu ya. Tapi sebagai laki-laki pastinya nggak sembarang resign gitu ya. Kan dia punya tanggung jawab dengan keluarganya. Ya udahlah Bun, jalanin aja Bun, 5 juta gitu ya. Bismillah 5 juta ya. Bismillah lah. Aduh, tapi ginian ya. Aduh, aku nggak biasa jualan kayak gini-ginian gitu. Aku biasanya fashion gitu. Kata ayahnya, ya udah ambil aja produk-produk yang kita pakai. Andai kata nggak laku, ya masa iya sih 3 bulan nggak habis. Kan kita emang belanja juga rata-rata 1 juta sampai 2 juta per bulan gitu kan. Oh gitu ya. Ya udah deh, Bismillah ya. Tapi bener ya kamu yang jalanin loh. Aku nggak mau loh, beneran loh. Ini ada katanya kan nanya kan, ntar ada nginput kamu loh. Aku nggak mau loh, aku jualan aja loh. Gitu kan, emang seneng jualan aja gitu kan. Iya gitu ya. Tapi setelah ternyata ini nggak apa-apa nih saya cerita panjang. setelah saya kan memang orang bisnis ya, orangnya ekonomi gitu. Jadinya kalau apa-apa memperhitungkan dari segi ekonomi gitu ya. Terus saya tanya lagi, di sini ada kemitraan apa aja gitu kan? Stokis dan distributor. Kalau distributor berapa? Padahal saya nggak punya duit. Ntar orang nggak percaya saya nggak punya duit, ya nggak apa-apa juga sih, emang saya nggak kelihatan nggak punya duit. Oh iya, baik. Nah, jadi ceritanya berjalannya waktu, saya terakhir itu tahun 2011 itu saya ditipu abis-abisan. 2011. Jadi 2004 dari saya yang masih unyu-unyu saya masih punya anaknya masih TK dan SD kelas 1, saya udah bisnis pakaian. 2 tahun kemudian saya bisa pergi haji. Selanjutnya ya bisa menikmati hidup. Ternyata mungkin banyak yang terlupa dari diri saya gitu ya, mungkin sedekahnya kurang atau banyaklah mungkin. Nah, Allah itu sayang banget sama kita gitu. Akhirnya di 2011 diambil semua, bahkan sampai ke dasar-dasarnya, sampai saya punya utang 500 juta. Benda pokoknya yang saya miliki udah habis, rumah kejual, mobil kejual, utang pun ada gitu. Jadi saya nggak punya, dan saya konsekuen lah dengan kehidupan yang saya jalani gitu ya, karena saya yakin banget semua itu hanya karena Allah sayang sama kita gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang seperti saya, tapi saya merasakan di saat kita sulit banget gitu, tapi saya merasa tenang, hati tuh merasa tenang, nggak ada rasa ketakutan atau apa. Kita bilang sama orang-orang yang kita punya utang, saya janji akan menyelesaikan. Seperti itulah jadinya berjalannya waktu 5 tahun tuh kita melunasi itu dari 2011 tadi 2011, ya sampai 2016. Sampai saya tuh kalau nemu duit 2000 perak itu girang banget gitu loh. Itu apa yang dilakukan dari 2011 2016 untuk melunasi utang-utangnya? Ya pastinya kan suami saya masih kerja, jadinya bonus-bonus. Ibaratnya yang tadinya kita bisa jalan-jalan ya nggak jalan-jalan lagi gitu kan ya. Terusnya yang tadinya makannya bisa malam-malam makan kemana, saya kencangkan ikat pinggang 25.000 itu untuk makan 3 hari. Oh, 3 hari. Itu pembantu saya ada urusannya deh. Pembantu saya minta pulang. Ya Allah, 25.000 3 hari. Tempel lagi, bayem lagi. Dia minta pulang dan saya nangis. Tega banget sih Mbak, gitu kan. Tolongin aku Mbak, tolongin Bunda Mbak, gitu, karena Bunda mau cari kerja gitu. Pokoknya 25.000 ini gimana caranya lah, kepala ayam di sop. Pokoknya seru lah. Alhamdulillah bisa dilewati seperti itu. Saya nggak makan. Jadi yang penting 25.000 itu 3 hari buat anak-anak sama mbaknya gitu kan. Terus saya mah gampang lah, puasa Senin Kamis udah biasa gitu kan. Nah udah gitu alhamdulillah. Terus saya bekerja lagi di salah satu perusahaan yang juga tidak paruh waktu lah, yang paruh waktu ya lumayan juga alhamdulillah. Saya memang orangnya senang gitu ya, bekerja di mana aja gitu, senang, yang penting fokus ya halal gitu. Dan saya berbagi di situ, pisahkan uang untuk membayar. Tapi kan kalau di perusahaan suami saya kan pasti ada bonus kan. Nah bonus yang biasanya kita nikmatin buat bayar jalan-jalan tadi ya pokoknya tadinya mau bikin apa udah nggak jadi lah seperti itu. Akhirnya pas saat ada tawaran itu, tawaran bisnis itu, saya emang beneran cuma punya duit 5 juta.
Beneran, itu beneran, mau dikorek-korek kemana lagi juga udah beneran tinggal segitu. Tapi saya maunya distributor. Tetap. Saya nggak mau, karena saya nggak biasa. Saya nggak biasa nggak bantu orang. Kalau jadi distributor kita bisa bantu orang untuk bikin stokis, untuk mengembangkan jaringan kayak gitu kan. Jadi saya minta tolong mentor-mentor saya tuh untuk nyariin orang-orang, bantuin saya. Jadi saya prospeknya langsung prospek stokis, biar saya bisa jadi distributor. Jadi gitu. stokis ya, jadi stokis, ayo dong jadi stokis. Ya alhamdulillah ada beberapa, baru saya terus 2 orang, saudara saya 1, teman saya 1 mau jadi stokis, berarti udah 3 dong ya. 1 lagi susah banget jadi stokis. Masya Allah, udah hari-hari terakhir mungkin tanggal 28 ya kalau nggak salah ya, kalau saya juga kan kurang ngeh waktu itu. Tiba-tiba ada SMS, ada dari bank transfer 5 juta. Duit apa tuh? Hah? Siapa yang mau jadi stokis? Ya kan? Bener tuh pikiran saya. Ternyata yang orang yang menipu saya itu, yang menipu sekian ratus gitu kan, itu ada bayar 5 juta. Sebenarnya sih kalau mau itu marah ya, maksudnya kok dibayarnya cuma segini gitu. Tapi berhubung saya butuh itu, dia udah 5 tahun nggak ketemu dan nggak ketemu mukanya, tapi bayar gitu ya. Terus segini, Bu mohon maaf saya cuma bisa bayar segini, mohon diikhlaskan. Aduh. Terus aku bilang gini, alhamdulillah, saking girangnya lupa sama yang banyak. Biasanya orang melupakan yang sedikit. Ya Allah, alhamdulillah, karena saya butuh banget uang 5 juta. Langsung saya kasih ke mentor saya tuh, Sugianti, ini Mami saya udah punya uang gitu, saya mau jadi distributor gitu. Tapi abis gitu ya udah kan, udah dibagi-bagi kan barangnya kan. Ya udah, saya dengan senang hati Desembernya saya jalan-jalan aja, maksudnya jalan-jalan ke rumah keluarga, bukan jalan-jalan kayak gimana ya, wisata kemana gitu ya. Maksudnya yang penting keluar kota, nginep di rumah paman, bibi kan ngirit. Nah dulu kan pernah di fashion tadi, di baju-baju. Nah kalau misalkan sekarang ditawarkan lagi untuk bisnis yang sama, gimana? Kalau sekarang udah banyak banget yang nawarin, tapi aku sih enggak ya. Maksudnya udah ternyata lebih enak di HNI ya. Udah PW ya kayaknya ya. PW banget, bahkan bukan sekedar fashion aja, banyak banget yang nawarin bisnis lain. Saya cuman oke, senyum tidak ditolak. Tapi nanti saya ketemu, saya bilang, Bung Haini aja yuk gitu. Aku tuh udah nggak bisa ada waktu lagi gitu ya, mohon maaf ya kalau misalnya udah untuk kelas yang mereka juga memang orang berduit. Saya bilang saya tuh udah susah juga nih, saya justru pengen lebih fokus lagi nih di HN ini, saya lagi cari waktu biar lebih fokus lagi. Ya alhamdulillah kalau dia udah gitu nanya, emang berapa sih HNI bisa bikin ibu nggak mau ke mana-mana lagi. Iya mohon maaf ya, ngasih lihat avonya deh tuh gitu. Nih loh, ini bulanan. Cuman gini doang kerjanya gitu. Ini bulanan. Ya iya gitu ya. Itu berapa digit waktu ditunjukin? Ya sekarang ini ya, waktu dulu waktu saya tunjukin, waktu bonusnya masih 1 juta juga nunjukin ke orang, 3 juta nunjukin ke orang. Maksudnya memotivasi gitu kan. Tapi ternyata nggak nendang. Ada yang nendang sedikit, tapi buat teman-teman saya ada yang nggak nendang. Tapi orang yang sama ditunjukin dulu, sekarang gini, bahasa sekarang. Oh gitu, saya tetap nggak mau nawarin banget ya gitu. Maksudnya nggak mau kayak orang ngejar-ngejar kayak gitu, udah nggak model saya gitu. Kalau mau silakan saya bantu, tapi nggak mau nggak ada masalah. Kita nggak pernah maksa kok di bisnis ini. Tau-taunya besoknya telepon atau saat itu juga, emang modalnya berapa sih jadi distributor gitu. Tetap ya tawaran distributor ya. Iya, jadi kita lihat-lihat kalau itu orangnya memang banyak kenalannya, potensial, kita lebih baik menaruhkan kenapa aku nggak ditawarkan jadi stokis? Dia pasti bilang begitu kan. Emang bukannya ada yang lebih murah? Boleh, tapi nanti kan nggak bisa bantu. Kalau mitra-mitra kita jadi stokis, yang untung aku. Nanti kalau dirimu stokis, ada yang mau jadi stokis, belanjanya ke aku. Kan untung aku sih senang-senang aja gitu. Tapi kalau dirimu jadi distributor, kan nanti kalau ada belanja bikin stokis kan melalui distributor, jadi semua kebagian gitu loh. Ya alhamdulillah, jadi aku lebih padang udah nggak terlalu yang keuntungan aku ya, mendingan keuntungan mitra gitu. Kita bicara dari keuntungan dia. Iya. Bunda kalau dengar cerita Bunda kan kayaknya enak-enak aja gitu prospek orang. Pernah nggak sih ditolak? Sering. Oh. Apa rasanya?
biasa aja. Oh biasa aja, berarti bener-bener pebisnis. Gak mau, suatu saat pasti mau. Kalau sekarang ada yang begitu? Oh banyak. Tadinya nolak terus oh iya, gitu. Banyak banget. Jadi kita nggak usah baper. Jadi gini, bahkan kadang ya kalau di sekolah anak gini, Bunda Renata, produk halal deh, produk halal, gitu kan? Oh iya. Hei iya, bener kok kamu tahu sih aku mau nerangin produk halal. Ini siapa yang belum bener? Ini the korban ya semuanya ya. Nah yang ini yang belum ya, aku bilang gini, tahu nggak sih? Gitu. Jangan-jangan keinginan kita, doa kita nggak sampai karena ada makanan yang belum halal, makanan subhat, apalagi makanan yang haram, subhat atau haram. Aduh ya Allah, ini HNI menyediakan loh. Sajanya keluar langsung ya. Gitu ya, langsung ntar gini, itu kejadian tuh. Terus masih senyum, entah 2 minggu, 1 bulan kemudian, Bun, masih jual obat-obatan dari HNI enggak gitu? Oh masih, jadi ini aja bikin kartu diskon. Oh kira langsung stokis. Oh gitu biasanya. Terus sampai di pengajian kan, kebetulan pengajian di masjid, kebetulan saya juga pengurus salah satu masjid di sana. Jadi karena saya udah terlalu sering ngomongin tentang HNI, apalagi MHS. MHS kan paling gampang tuh buat ibu-ibu yang sepuh-sepuh gitu kan. Jadi ketika mitra saya udah apa ya namanya? Sekarang kamu deh gitu ya, yang jalan di sana gitu. Kan yang sering ke masjid kan ada beberapa orang. Sebagian sudah dimitrakan, sebagian belum gitu kan. Terus sampai gini, itu ada obatnya Bunda Sinta nggak? Ada obatnya Bunda Ita nggak? Gitu. Jadi ini MHS Ibu terserah mau namanya apa, pokoknya obatnya Bunda. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu yang biasa Bunda jual, katanya gitu. Ada yang seperti itu. Dari tadi bulan November ya, 2016. 2017 itu baru akhirnya aku jalanin Januari 2018. Itu setelah itu kapan jadi LED-nya? Desember 2018. Setahun berarti. Tahun. 11 bulan lah ya. Iya, jadi 8 bulan saya bilang, saya mau jalanin, nggak fokus banget loh, sambil kerja beberapa pekerjaan. Apa yang dilakukan Bunda saat itu? Ya PCA yang PCA pastinya. Saya gila kalau PCA gitu. Sampai hari ini pun saya belum bisa tidur kalau belum dapat 1 minimal. Kalau dulu sebulan tuh 50. Wow. Sebulan 50 apa PCA atau 50 KTP. Kalau PCA-nya mungkin 500. Jangan-jangan mau nyalon jadi wali kota ini ya. Independen kan harus ngumpulin KTP. Jadinya PCA melulu ya, sampai udah pada sebel, pada udah sekolahan tuh harus wajib lagi tuh, terserah mau jadi mitra saya kayak mitra kepala sekolahnya, kayak yang penting kepala sekolahnya udah mitra saya. Oh iya, pinter ya. Gitu. Jadi dalam waktu 11 bulan itu jadi LED akhirnya. Jadinya pas bulan Agustus, Agustus ya sekarang. Nah itu aku jadi ED. Oh, jadi Agustus ED-nya udah hijau. September ED-nya udah klop tuh, ED-nya udah hitam, Nah, yang November, Desember alhamdulillah langsung nyampe. Jadi ED 8 bulan, terus lanjut itu LED. Iya. Di Desember. Wow, ya keren. Itu ceritanya ada lagi tuh Mbak. Apa banyak tuh? Ya. Oh my god. Suamiku ternyata keluar kota, ditugasin lagi di Pekanbaru, sebelumnya di Batam, kemudian di Pekanbaru. Hah? Terus yang input siapa? Kan jadi dia. Kesel banget dong gitu loh. Tapi suami waktu jadi stokis itu udah jadi mitra Bu Ita kan? Iya, udah jadi mitra aku DC, dia stokis. Pinter ya. Udah gitu akhirnya anakku yang kecil itu, karena anak yang 2 kan di pondok pesantren, jadi anakku yang kecil itu anaknya berapa? 3. Oh 3, cowok cewek? Cowok cewek. Oh, akhirnya anak kecilku itu yang keren banget, milenial banget, dia yang nginputin. Lama-lama kakaknya lulus, kakaknya bantu bagian pembelian, aku tetap bagian promosi, bagian cerita-cerita. Bener-bener memberdayakan keluarga sekali Bu ini ya. Betul, udah kayak gitu. Akhirnya suami ketika bonus saya udah 4 juta, di bulan Juli itu udah 4 juta. Sebelum ED itu ya? Iya dong. Kalau ED udah 9-10 juta, gitu kan. Terusnya, kok jadi ketawa? Maaf gitu. Ya Allah, ini lupa ini buat orang-orang ini apa
Saya bilang, ayah, resign. Ini aku udah ada bonus 4 juta, anggap aja ayah kerja di pabrik dapat UMR. Aku bisa nyari duit sendiri, kan aku masih jualan jilbab, baju dan sebagainya kan. Aku bisa nyari sendiri deh buat uang yang lain-lain. Ini anggap aja nih ayah terusin aja, biarpun pakai nama aku, anggap aja itu uang ayah. Jadi aku nggak mau deh, nggak apa-apa deh, itu bonusnya buat ayah. Yang penting ayah resign. Akhirnya di bulan Juli, itu bulan Mei, bulan Juli suamiku resign. 2018 masih. Wow, 2018 berarti something banget ya tahunnya buat Bunda Ita ya. Karena aku udah punya impian, jadi kita harus bikin impian, dan impian saya adalah 18 Desember 2018 LED. Saya nggak tahu kalau perhitungan itu sampai akhir bulan. Saya pengen tanggalan cantik, 18, 12, 18 kan tanggal cantik ya. Gitu. Bener sih sebenarnya di 18, 12, 18 itu saya udah mencukupi, udah lebih untuk poin LED. Tapi kan belum resmi, tanggal 28 bulan berikutnya ya sampai akhir diumumkannya ya. Diumumkan kayak gitu, karena saya kalau udah punya impian itu nggak ada seseorang pun yang boleh mematikan impian saya. Apa sih impiannya? Saat itu jadi LED. Kan cuma taunya LED. Kalau sekarang impiannya? Ya itu saya mau nemenin Pak Bagus jadi platinum, kasihan. Sama nemenin Bu Ratu Ira. Pengen di tingkat itu ya, di level itu. Iya kan, saya pengen ngalahin sering Bu Hayati Abbas ya, ngalahin. Iya, saya lupa. Nggak tahu kalau ada di sini ada Bu Hayati Abbas. Pura-pura nggak ada. Jadi mau ngalahin Bu Hayati Abbas juga. Sebenarnya sih nggak mau ngalahin, saya nggak penting ngalahin orang, yang penting saya nyampe. Terserah aja. Bunda Ita di level Bu Hayati Abbas, Bu Hayati Abbas di atasnya. Iya, seperti itu tidak ada masalah kan. Bu Hayati Abbas harus jadi saya tidak ngalahin, kan saya cuma mau ngedampingin beliau itu kan, biar bisa selfie bareng gitu kan. Saya udah terkenal tuh selfie katanya. Di mana-mana selfie. Ini siapa sih biar nggak kenal, yang penting selfie ya. Pas saya jadi platinum, semua bareng-bareng. Semua foto sama Bunda Ita dipajang semua di medsos ya. Ini lo platinum gitu ya. Jadi kalau kita naruh impian itu nggak usah nggak enakan. Nggak usah nggak enakan, orang mimpi gratis. Kalau ini nggak belagu banget tuh pengen jadi platinum, lah situ aja jadi platinum, kenapa ada yang salah? Orang mimpi gue ini jadi intinya gitu. Emang aku orangnya agak-agak itu mimpi di HNI ya Bunda Ita. Mimpi Bunda Ita pribadi sendiri yang di luar HNI itu apa? Di luar HNI yang pasti, yang mimpi terdekat aja itu adalah mengajak keluarga saya umroh, yang terdekat ya, yang terdekat sekeluarga inti ya. Sekeluarga enggak inti, sama tante saya sama ibu semua keluarga besar gitu. Pengen banget itu yang belum tercapai ketika saya sebelum ditipu itu gitu. Jadi itu impian saya. Ya, alhamdulillah di Desember Allah sekali lagi yang memudahkan saya menjadi LED dan alhamdulillah 2019 LGED dan sekarang 2020 LDED. Mohon doa biar netep dan terus naik ke atas langsung gitu. Ya. Bisa langsung platinum ya, nggak usah pakai satir, nggak usah pakai terserah deh, yang penting. Kalau LGED sama LDED kan nggak tahu, ngefek sendiri, nggak pernah saya impikan itu tiba-tiba nyantol sendiri kan. Memang udah jalannya begitu ya, kan menuju ya? itu kan harus dilalui gitu, makanya impian yang tinggi aja. Iya, kalau dulu ada acara yang eliminasi menuju puncak. Ya begitulah. Kurang lebih ya, mohon dimaafkan kalau Bunda itu orangnya ya yang begitu berapi-api gitu. Terusnya misalnya nggak nyampe kejadian nih, nggak nyampe, ya nggak apa-apa dong, Allah pasti tahu yang terbaik gitu aja. Terus banyak sih mitra bilang, Bun aku mau bikin mimpi tapi kalau nggak nyampe kan malu. Iya, padahal lu biarin. Kenapa malu? Yang nggak nyampe kita. Peduli orang lain gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa selama kita niat baik, karena di balik impian itu pasti akan banyak orang yang terbantu. Pasti akan banyak hal-hal kebaikan di dalam situ. Nggak mungkin lah kita mau jadi apa gitu ya, mau jadi platinum sekonyong-konyong tanpa melalui proses, kan nggak mungkin gitu. Tapi dengan impian yang tinggi, maka proses itu akan menyemangati kita sendiri. Kalau impiannya rendah ya PCA sehari sekali aja, karena impiannya kan rendah. Tapi kalau impian tinggi mau nggak mau PCA-nya harus berkali-kali. Bunda 50 kali ya. Itu sebarannya omsetnya di mana aja, Bun? Aku omsetnya Bandung, ya Jakarta udah pasti ya, jagoan kampung gitu kan.
Depok, Kendari, Bandung, Sumatera, Padang ada. Tersebar banyak ya. Tempatnya di Maluku juga ada, walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Yang lama-lama jadi bukit. Lumayan. Mudah-mudahan kan pernah ditipu nih Bun. Waktu gabung di HNI harus nyerahkan duit sekian, itu kan nggak takut mungkin gue ketipu lagi gitu atau gimana? Enggak, percaya aja sama Allah. Aku mah orangnya lillahi ta'ala. Misalnya ada lagi, kalau kata hati kasih aja. Tapi ketika misalnya ditipu lagi, lah kan itu kadarullah. Udah jalannya memang gitu ya. Ya udah jalanin aja, berarti kita kurang hati-hati gitu. Jadi nikmatin aja. Jadi nggak ada loh namanya, mohon maaf ya, misalnya ada kita kondisi keuangan berantem atau aku enggak. Suamiku aja nggak marah. Pandemi kayak gini nggak masalah ya. Orang pendapatannya juga nggak berkurangnya malah. Alhamdulillah. Impian lagi nih, pengen banget punya BC di pinggir jalan. Tadi tuh sedih banget loh. Tadi kan sekarang mobil tuh masuk tuh ke dalam gang aku, kan rumahnya di gang. Terus gini, Mas, kok dulu kalau barangnya banyak aja gitu di atas 30 koli masuk, sekarang kok cuma 15 koli, 20 koli masuk. Ya Bu, soalnya diusir di pinggir jalan, nggak boleh. Udah saya masukin aja. Ya Allah, kasihan banget Mas, tolong disumpahin Mas biar saya punya BC pinggir jalan. Gitu. Iya, ngomong-ngomong Bunda Ita ini adalah pemilik BC Jakarta Timur berapa? 4. Jadi kalau mau ke BC ketemu Bunda Ita, mendapatkan inspirasi bisa datang langsung ke BC Jakarta Timur. Siap tempur ya. Kalau di BC Jakarta Timur 4 bawa catatan ya. Terusnya bawa makanan, karena lama pasti ngobrolnya. Bawa minum enggak? Makanan minuman disediakan. Karena Bunda Ita ini adalah orang yang tidak segan-segan memberikan ilmu walaupun itu lintas jaringan ya. Jadi nggak apa-apa beda jaringan. Iya, seneng banget. Konsultasi ya. Alhamdulillah saya membina beberapa jalur dan jaringan. Bahkan pernah sekali tempo 20 orang, jaringan saya cuma 6. Jadi 14 itu jaringan orang semua. Biarin aja. Sampai orang bilang gini, bundanya diambil nih kalau mitra-mitranya pada nggak mau gitu kan. Nggak apa-apa, saya senang aja. Mereka kayak keluarga sendiri gitu. Aduh, pokoknya tuh mitra luar jaringan yang belajar di BC Jakarta Timur 4 udah seperti keluarga sendiri. Karena tujuannya sama ya Bunda ya, ingin sukses juga dunia akhirat melalui wasilah HNI. Jadi nggak pelit-pelit ilmu, karena itu juga nanti yang peringan nanti ya. Jangan-jangan kesuksesan kita ini, kesuksesan siapapun itu dari banyaknya ilmu yang ditebar. Tuh. Ya, iya. Gitu loh. Jadi bagaimana mau sukses tapi pelit sama ilmunya. Kalau kita banyak nebar ilmu, andai kata salah, kan jadi ada yang koreksi. Tapi kalau kita diem aja, salah juga nggak ada yang tahu. Gitu. Mau pelit duit nggak punya kan ya? Kalau punya ilmu, sebarkanlah gitu ya. Baik, ini terakhir Bunda Ita mungkin bisa terakhir sih. Iya, nggak mau terakhir ya, nggak mau berakhir ya. Aku juga gitu. Pesan-pesan untuk para mitra-mitra HNI ini yang selama ini mungkin PCA-nya agak males-malesan gitu. Kalau Bunda itu kalau ada target 50 hari nggak bisa tidur kalau belum PCA gitu. Sok mangga. Apa ya? Semua kesuksesan itu pasti dengan proses. Kalau prosesnya di HNI adalah melalui awalnya di mana-mana juga disuruh PCA, pakai cerita ajak. Jangan main ajak doang, pakainya enggak. Nah, itu harus berurutan, pakai dulu. Habis pakai, baru cerita manfaatnya. Habis cerita, baru lagi kita ajak. Ajak apa? Ajak beli. Ajak bikin kartu diskon, ya kan? Lalu ajak home sharing. Kadang ada yang banyak lupa, udah ajak beli, bener. Ajak bikin kartu diskon, tapi nggak diajakin home sharing. Kan pandemi, loh. Kan sekarang ada online, gitu. Jadi banyak kok tempat-tempat. Apalagi merapat ke mentornya, pasti mentornya punya strategi bagaimana home sharing secara online, gitu loh. Gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju Roma. Home sharing yang paling utama memang yang membesarkan kita adalah home sharing, karena di situ akan terjadi semangat, saling menginspirasi. Gitu. Kalau aku sih merasa begitu ya. Aku merasa dengan jadwal home sharing di BC kan rutin ya. Kalau untuk lintas jaringan itu sebulan sekali. Tapi kalau jaringan sendiri itu hampir setiap hari. Dan semua orang yang belanja itu pasti saya home sharingin. Kalau dia nggak mau, saya nggak boleh pulang. Sini dulu. Pangkatnya apa? Jaringan siapa?
Jaringan siapa? Sekarang udah apa? Ya ampun, udah berapa tahun masih begitu-begitu aja. Nah gitu, jadi saya nggak peduli apa. Terus bahkan ada yang ngadu sama mentornya, ih sebel deh kalau ke tempat Bunda Ica mah disuruh jadi stokis mulu. Padahal bukan mitra saya tuh, ya nggak apa-apa, ya itu kalau mau gitu. Tapi rata-rata mentornya akan cerita lagi ke saya. Terima kasih Bunda Ita. Sama-sama, Mbak. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bukan ntar kita ke situ ngobrol lagi. Begini ya. Ya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, maaf lahir batin.